Tapi di balik itu, tersebarlah fitnah yang bisa menjadi beban dosa yang menghancurkan. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sebuah peristiwa besar, tuduhan keji terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita suci, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba diuji dengan desas-desus tanpa bukti. Lalu, teguran keras datang dari langit. Allah mengingatkan, saat kita mendengar kabar buruk tentang saudara kita, mengapa hati tidak berhusnuzon? Mengapa lisan begitu mudah menyebarkan fitnah, kabar buruk, dan aib? Kita menganggapnya sepele, padahal di sisi Allah, itu adalah perkara yang sangat besar. Disinilah Al-Quran menjadi cermin, bahwa fitnah tidak butuh niat jahat, cukup lisan yang penuh dusta, dan hati yang suuzon. Di zaman serba modern dan informasi menyebar tanpa kita tahu kebenarannya, pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap kata dan prasangka yang kita sebarkan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Anyus TV dimanapun Anda berada yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nur. Ini adalah ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya surat An-Nur ayat 11, yang mana di situ dikisahkan bahwasannya ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau difitnah oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat itu tahun kelima Hijriah, hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah. Tepat di bulan Sya'ban, malam kedua di bulan Sya'ban, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke sebuah daerah di selatan kota Madinah Al-Munawwarah, di daerah Bani Mustalik. Di sana Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang-orang yang bersekutu ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin di kota Madinah. Berita itu dikonfirmasi, dinyatakan valid oleh sahabat Rasulullah, sehingga terjadilah peperangan. Setelah perang, Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan kemenangan bersama para sahabat dan kembali ke arah kota Madinah Al-Munawwarah. Ada ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau turut serta dengan Rasulullah di dalam kafilah, dalam rombongan perang tersebut. Dan dalam perjalanan ibunda kita Siti Aisyah kehilangan kalung yang dia sayangi. Walhasil beliau turun untuk mencari kalung tersebut tanpa diketahui oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Hingga akhirnya beliau menemukan dan beliau tertinggal rombongannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena sudah tertinggal jauh,
beliau ada tim penyisir yang paling akhir, yaitu bernama Sofwan. Sofwan ini menjumpai ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditemui, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ibunda Aisyah tertinggal. Dan akhirnya walhasil beliau menaikkan ibunda Siti Aisyah ke kendaraan dan disusulkan rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya sampai di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rombongan. Siti Aisyah ibunda kita bersama Sofwan, meskipun selama perjalanan beliau berdua tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah saling sapa, tidak pernah saling melihat. Tapi sesampai di tempatnya Rasulullah, ada orang-orang munafik. Orang-orang yang mereka bersyahadat namun mereka munafik. Hatinya iya, lisannya tidak. Hatinya tidak, lisannya iya. Mereka berkumpul saling tukar informasi. Dengan ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menyebarkan berita, menyebarkan gosip. Itu Aisyah, itu istrinya Rasulullah, sudah berbuat tidak baik bersama Sofwan. Sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah bersama Sofwan. Walhasil turunlah ayat Al-Quran surat An-Nur yang menegaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, Siti Aisyah radhiyallahu anha benar, suci, dan Sofwan pun benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang munafik, orang-orang yang menebar fitnah, orang-orang yang menyebar gosip, itulah orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews TV yang berbahagia. Kalau ditanya, tahu gosip? Tahu? Ada yang pernah gosip? Ada? Nggak mau ngaku Ustaz kayaknya. Gosip ini katanya kalau digosok makin sip Ustaz. Wah. Tapi itu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang yang berikrar bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi lisannya digunakan untuk bergosip. Lisannya digunakan untuk hal-hal yang negatif, memfitnah orang, mencaci orang, bahkan mengadu domba orang. Wal iyadzu billah. Kenapa tidak boleh? Karena sesungguhnya fitnah, sesungguhnya menuduh orang yang baik dituduh dengan perbuatan yang tidak baik, itu merugikan orang yang menuduh dan juga merugikan orang yang dituduh. Kenapa? Orang yang memfitnah, lisannya akan disiksa oleh Allah. Di dunia dia akan dikucilkan. Di dunia dia digolongkan, oh itu tukang fitnah. Itu orang yang suka gosip. Makanya yang ada di sini jangan suka gosip. Ada yang suka gosip? Ada? Gak ada, alhamdulillah. Baik-baik semua nih. Baik-baik semua, jauh yang di sana, Ustaz. Jauh. Ya. Jangan suka gosip, jangan suka memfitnah, jangan suka mengadu domba. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka memfitnah, mengadu domba, hatinya mengatakan tidak tapi lisannya mengatakan iya, ini sangat-sangat negatif, baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan tanda-tanda orang munafik. Di antaranya yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara suka bohong. Saya yakin yang hadir di sini nggak pernah ada yang bohong. Ya. Amin. Ini mau Ramadan ini Ustadz. Betul. Kadang sahur tapi
Nggak puasa. Ntar nggak puasa. Bilangnya puasa. Ini berarti bohong, jangan sampai. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia berkhianat. Dia sering PHP. Ya. Ada yang sering PHP di sini? Pemberian harapan palsu. Dia janji tapi bohong. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanah, dia berkhianat, tidak menjaga amanah tersebut. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang munafik wal iyadu billah. Oleh karena itu, hindari sifat munafik, hindari fitnah, hindari caci maki, hindari tuduhan, gunakan lisan hati dengan baik sesuai jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guru kita Ustadz Tian Kamaluddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Abdul Kafi menyapa pemirsa yang ada di Indonesia seluruhnya dan juga jamaah yang ada di Masjid Nurul Falah. Kembali bersilaturahim, belajar bersama, menimba ilmu di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Tadi guru kita Ustadz Tian Kamaluddin telah membahas surah An-Nur ayat 11 dan juga tema kita pada kesempatan kali ini yaitu celakalah bagi penyebar fitnah dan su'udzon. Nah, tadi sudah disinggung dan dijelaskan oleh guru kita bagaimana kondisi orang yang nanti akan didapatkan manakala dia sering memfitnah, sering su'udzon, prasangka baik. Bahkan tadi Ustadz Tian juga udah bilang kalau dia sering ada nggak orangnya di sini? Nggak ada ya, insya Allah kalau di sini Ustadz David soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tadi telah dikisahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri, istri Rasul tercinta Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu terkena fitnah yang memang tidak benar ya oleh orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu salah satu orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya kembalikan kepada jamaah, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai tema kita pada hari ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Wah, Masya Allah. Baik, kakak yang di sana, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti. Di sini saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana jika suami menuduh istrinya berzina? Apa yang harus dilakukan oleh suami istri tersebut? Padahal istri tersebut tidak melakukan tuduhan tersebut. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik Ustadz. Ini saya perjelas lagi. Jadi mungkin ada bumbu-bumbu kecurigaan, cemburu dan bahkan menuduh bahwa kamu nih jangan-jangan selingkuh, jangan-jangan kamu berzina. Itu bagaimana untuk menanggapinya Ustadz? Silakan tafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Dia sebuah perjanjian yang mulia, perjanjian yang istimewa antara dua insan, laki-laki dan perempuan.
saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling menempatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang suami, dia harus bisa menjadi suami yang saleh, yang membimbing istri dan keluarganya. Seorang istri harus menjadi istri yang solehah, yang bisa menjadi rabbatul bait, yang bisa menjadi penyejuk dalam rumah tangga. Istri menghargai suami, suami menghargai istri. Nah, bagaimana jika mitsaqan ghalidha, ini sudah kemasukan tuduhan, mungkin fitnahan atau hal-hal yang negatif. Seorang suami menuduh istri berzina misalkan. Ini termasuk dalam qadhaf, tuduhan. Tuduhan berzina bagi seorang istri harus dibuktikan dengan 4 saksi. Ya, dihadirkan 4 saksi. Kira-kira ada atau tidak 4 saksinya tersebut. Jangan sampai hanya menuduh istrinya. Istrinya pergi ke supermarket atau kemana, ketemu orang atau ngobrol, ngomong dengan orang, padahal itu security, dikiranya ini dan lain sebagainya. Nah, harus dibuktikan. Kalau tidak menemukan 4 saksi, ya, saksi yang adil, yang muslim dan adil, maka harus ada pengakuan dari istri tersebut. Ketika ditanya dicecer, ngaku, ya, itu. Atau ada bukti lain, misalkan seorang suami ini pekerjaannya dia sering keluar negeri. Dia pulang mungkin 2 tahun sekali, Ustaz. Ada pekerjaan gitu ya? ada mungkin ada ya. Dia pulang mungkin 2 tahun sekali. Pas berangkat istrinya belum hamil. Pas pulang istrinya sudah hamil besar. Waduh. Nah, siapa ini? Wah. Ya kan? Yang arisan ini siapa? Nah, berarti ini adalah bukti nyata bahwasanya sang istri dia telah berzina. Nah, kalau ini sah tuduhan tersebut. Tapi kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada pengakuan, maka ini termasuk qadhaf. Penuduhan terhadap seorang wanita yang baik, seorang wanita yang solehah. Hukumannya lumayan, 80 kali cambukan, Ustaz. Innalillah. Waliyadu billah, na'udzubillah. Makanya harus betul-betul berhati-hati, suami harus berhati-hati sebagai suami, jangan asal tuduh, istri pun demikian, harus taat pada suami, menjadi istri yang solehah. Masya Allah, lengkap sekali ya tadi jawaban dari guru kita Ustadz Tian Kamaluddin. Kalau boleh tahu kakak sudah menikah atau belum? Belum. Belum, ya mungkin nanti ingin mencari kriteria lelaki yang soleh, yang gak asal tuduh Ustadz. Karena benar tadi, setelah disampaikan oleh guru kita, Islam itu gak sembarangan buat nuduh orang, betul? Ya, nggak sembarangan buat nuduh orang, kamu pencuri, kamu berzina, ya apalagi zina. Tadi saksinya berapa Ustaz? 4. Udah gitu harus ada alat bukti, udah gitu harus ada pengakuan. Kalau itu nggak ada Ustaz, berarti dipertanyakan. Itu menjadi tuduhan. Nah, itulah Islam menjaga kita daripada fitnah. Dan kita pun jangan sampai termakan oleh berita-berita yang ternyata tidak ada buktinya. Ini kan kadang di media sosial kita juga sering mencerna daripada hal-hal berita, tuduhan yang memang tidak ada buktinya. Oleh karena itu sebagai muslim yang baik, sebagaimana tadi Ustadz Tian Kamaluddin menjelaskan, hendaknya kita untuk menjaga hati kita, cross check lagi agar kita terhindar daripada fitnah dan kita tidak memfitnah orang lain. Masya Allah. Baik, insya Allah kita akan membahas tema kita yang lainnya. Insya Allah akan ada guru kita yaitu Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustadz Munawir Ngacir yang insya Allah akan membahas surah An-Nur ayat 14 sampai 16. Masya Allah. Jangan kemana-mana, saksikan terus Cahaya Hati Indonesia.